Faslun fi sunani tata'alluqu bin nusuk. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan nusuk, ibadah haji. Nusuk itu ibadah haji. Wa yusannul ghuslu, dan disunahkan mandi lil ihrami untuk ihram. Jadi sebelum ihram mandi dulu. Walidukhuli Makkah, dan sunnah mandi ketika masuk Mekah. Masuk Mekah sunnah mandi. Wali wukufi Arafata, dan sunnah mandi untuk wukuf di Arafah. Wa Muzdalifata, dan sunnah mandi ketika mabit di Muzdalifah. Wali ramyi ayyamit tasyriki, dan sunnah mandi untuk melempar jumroh pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Wa tatyibu, dan sunnah mengharumkan badanihi, badannya, lil ihrami untuk ihram. Ingat, badannya, duna saubihi, bukan pakaiannya, karena nggak boleh pakai minyak wangi ketika ihram. Bajunya. Nah, kalau badan maksudnya pakai apa? Sabun mandi. Walubsu izarin waridain, dan memakai izar dan rida, sarung dan rida. Nah, buat laki-laki cuma dua doang, pakai sarung sehelai, rida sehelai. Itu disebut, kalau posisi pakaian begitu disebutnya iltiba namanya. Abyadaini, yang putih dua-duanya, jadidaini, yang baru dua-duanya. Baik izar maupun rida warnanya putih dan dalam kondisi baru dua-duanya. Summa magsulaini, kemudian dua-duanya sudah dicuci. Jangan mentang-mentang baru nggak mau dicuci. Wa na'laini, dan pakai dua sendal, jangan sebelah. Tapi saya pesan dari sekarang, antum yang nanti punya kesempatan ke sana, sebaiknya baik kita nyampe di Mekah maupun di Madinah, copot sendal kita. Saya telat memahaminya itu. Saya nyesel banget. Ya, saya kehilangan sendal sampai 3 kali di Madinah. Hilang terus. Padahal saya yakin nyimpennya tuh, yakin nggak mungkin salah. Hilang 3 kali beli. Sampai beli yang ketiga, saya buka aib sendiri dah. Saya sempat ribut sama tukang sendalnya itu. Karena jadi percekcokan di antara kami. Dia maksa uang kembalian saya disuruh beli minyak wangi. Bukan orang Madinah itu. Itu orang mana? Bangladesh penjualnya. Haji murah haji murah. Kembalian. Saya minta kembaliannya. Dikasih minyak, saya minta kembaliannya. Saya nggak mau minyak. Udah beli minyak banyak soalnya. Dipaksa dikasih minyak. Wah. Saya bilang, hada masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang gitu. Ini masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur ayo. Dia bilang gitu. Balik. Itu pas beli sendal yang ketiga. Persis tokonya di depan gerbang Masjid Nabawi. Kalau antum yang ada kesempatan ke sana, ya kalau kuat ya, jangan pakai sendal karena emang lumayan. Kalau nyeker lumayan banget ya. Itu. Imam Malik saja, kan Imam Malik itu berdomisili di Madinah kan, sampai wafatnya beliau. Dan selama di Madinah tidak pernah pakai sendal. Ingat, di Madinah, bukan di Masjid Nabawi, di Madinah, di kotanya berarti. Selama masih ada jangkauan Madinah, beliau nggak mau pakai sendal. Saya baru teringat kisah itu setelah kehilangan sendal 3 kali itu. Ya Allah, berarti saya suluh adab selama ini ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih saudara, ya. Nah ini pakai sendal karena masih di mikot. Pakai 2 sendal, masih bukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ini di mikot, pakai 2 sendal. Rakaatani, dan salat 2 rakaat, yuhrimu ba'dahuma, yang mana dia niat ihram setelah 2 rakaat tersebut. Ini salat sunnah ihram. Salat sunnah sebelum memakai kain ihram. Mustaqbilan, seraya menghadap kiblat, inda ibtida'i sayrihi, ketika memulai perjalanannya. Ya, ketika awal mau berangkat menuju Mekah untuk haji, maka disunahkan menghadap kiblat terlebih dahulu untuk memulai perjalanannya. Wa yustahabbu dukhulu Makkah qabla al-wuqufi, dan disunahkan masuk ke Mekah sebelum wukuf. Ya, min a'laha, dari arah atasnya Mekah. Sunnah sebelum wukuf ke Mekah dulu, masuk Mekah dulu, ya.
dari arah atasnya Mekah. Naharan pada siang hari. Masyian, jalan kaki. Hafian, tuh ada di sini ya Allah. Baru baca sekarang. Hafian, nyeker, telanjang kaki. Hafian, telanjang kaki. Nyata akhlaknya begitu harusnya saudara. Ya. Nyeker harusnya. Hafian. Ini ketika hendak sampai di Mekah. Sunnahnya begitu. Allahu Akbar. Wa ayyatufa lil qudumi, kemudian dia tawaf kudum, tawaf selamat datang. In kana hajan, jikalau niatnya haji. Ifrad maksudnya. Haji dulu baru umrah. Ini yang haji. Au qarinan, atau hajinya haji kiran. Haji dibarengi dengan umrah. Bagi orang yang haji dulu baru umrah, atau haji dan umrahnya barengan, maka hendaklah dia melakukan tawaf kudum. Wa dakhala Makkah, dan dia masuk Mekah qoblal wukuf, sebelum wukuf. Hendaklah masuk Mekah dulu sebelum wukuf. Jadi jangan langsung ke Arafah, ke Mekah dulu. Kalau orang yang haji sama umrah atau haji doang, maka dia sunnah tawaf kudum dulu sebelum ke Arafah. Faslun fi wajibatit tawafi wa sunanihi. Bermula ini itu suatu fasal dalam menjelaskan kewajiban tawaf dan sunnah-sunnahnya tawaf. Fi wajibatit tawafi wa sunanihi. Wa wajibatut tawafi, dan kewajiban tawaf itu sama niatun ada 8. Yang pertama, syatrul aurati, tutup aurat, menutup aurat. Ketika apa ini? Tawaf. Ingat ya, tawaf itu ada tawaf yang wajib atau tawaf yang sunnah. Kalau tawaf sunnah nggak mesti pakai baju ihram. Tawaf sunnah boleh pakai baju bebas begini, pakai sarung, pakai batik boleh. Yang penting jangan pakai lepis, nggak sopan. Ya, bebas itu tawaf sunnah. Diharuskan memakai pakaian ihram adalah ketika tawaf wajib. Tawaf sunnah nggak mesti. Makanya kalau antum melihat di Ka'bah tuh, kok ada orang yang pakai baju bebas ya, tawaf gitu. Itu tawaf sunnah namanya. Gitu ya, tawaf sunnah. Wa taharatul hadas, dan bersih dari suci dari hadas, wan najisi, dan najis. Awas, ketika tawaf ini, tawaf itu bimanzilatis shalah. Kedudukan tawaf itu seperti sholat. Hanya saja ketika tawaf kita boleh ngobrol. Sholat, nah, selebihnya sama syarat-syaratnya. Dia menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, sama. Berarti kudu punya wudu, nggak boleh hadas. Itu dari Ka'bah keluar tempat wudunya, tahu nggak berapa? Paling cepat 20 menit. Keluar doang. Balik lagi 20 menit. Berarti 40 menit. Bayangin kalau setiap tahun kita batal terus. Baik keluar angin maupun bersentuhan kan. Ya kan waktu itu nggak ada yang pakai sendal. Nyeker semua, kakinya terbuka semua. Belum lagi ini kita kan tiba kita ini terbuka. Wah, macam-macam. Maka di situ ulama kita menganjurkan kita untuk taklid kepada Imam Malik. Ingat, berikut syarat-syarat taklid ya, harus dipenuhi. Jangan pas itunya doang. Kemudian waja'lul baiti ala yasarihi. Nah, ini masuk. Dan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kalau mau mulai tawaf, Ka'bah di sebelah kiri. Nah, ini Ka'bah. Ini Ka'bah di sebelah kiri kita. Dan lempeng dengan Hajar Aswad. Nah, karena startnya tawaf Hajar Aswad. Kalau kita keliling, labbaik Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah. Awas cari rabbana atina hasanah ya. Wa fil akhirati Fatimah. Wah, enggak bisa. Enggak bisa begitu. Hasanah ya hasanah terus. Nah, sampai ke Hajar Aswad lagi. Ah, itu 1 kali putaran. Di dunia hasanah, di akhirat Fatimah, nggak bisa begitu ya. Kali bawa bini namanya Fatimah gitu. Iya. Tawaf berdua bininya namanya Fatimah. Bininya nggak ngerti, bang dia tadi kok hasanah mulu bang, ganti apa bang gitu. Iya udah di dunia hasanah, di akhirat Fatimah gitu. Alhamdulillah. Ya Allah.
Enak amat. Bisa jadi. Ambil hikmahnya tuh. Setiap lafaz hasanah, iya. Terus gitu tuh. Tapi istilam dulu ya, kalau emang sanggup, kalau kita dekat sama Ka'bah, cium dulu Hajar Aswad. Kalau enggak istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau ada yang lebih baik Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada yang begitu. Tapi istilah begini aja. Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang mungkin saking pinginnya nyium gitu Hajar Aswad tapi nggak bisa. Cukup begitu. Ya. Bismillahi Ka'bah, Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Sampai di rukun Yamani sebelum Hajar Aswad istilam lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, baru baca doa itu. Rabbana atina fid dunya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, itu ya. Oh, Masya Allah, saudara. Harus ada kemauan ke sana ya, harus. Keras. Wal ibtida'u bil hajaril aswad, kita baca dulu. Wal ibtida'u bil hajaril aswad, dan memulai tawaf dari Hajar Aswad, startnya dari Hajar Aswad. Wa muhadatuhu bi jami'i badanihi, dan mensejajarkan Hajar Aswad ya, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya. Tuh, sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti ada garisnya. Nah, ada namanya start tawaf itu ada garisnya. Nah, itu. Tenang saja. Wa kaunuhu sab'an, dan keadaan tawaf itu 7 kali putaran. Wa kaunuhu dakhilal masjidi, dan keadaan tawaf itu dakhilal masjidi, pada dalamnya Masjidil Haram. Jangan di luar Masjidil Haram. Di luar, di dalam Masjidil Haram. Kharijal baiti, tapi di luar Ka'bah. Di dalam masjid, di luar Ka'bah. Iyalah ya. Apalagi sekarang matofnya sudah 5 lantai. Ya, lantai dasar, matof awal, matof tsani, matof tsalits, matof robi, sampai matof khamis rencananya. Sampai 5 matof. Agak orang. Terus wasyadzirwan. Nah, wasyadzirwan wal hijri. Wasyadzirwan, dan di luar syadzirwan. Syadzirwan ini nama tembok Ka'bah. Ya. Jadi pondasi pertama Ka'bah itu namanya Syadzirwan. Ini banyak orang nggak tahu ini. Syadzirwan ini bentuknya pendek. Pondasi pertama Ka'bah, letak kekuatannya di situ. Namanya Syadzirwan. Dekat dengan rukun Yamani. Syadzirwan namanya. Wal hijri, dan hijir Ismail, dan dekat dengan hijir. Hijir Ismail itu kalau antum melihat foto Ka'bah ada tuh yang seperti kayak magnet setengah lingkaran, bentuk setengah lingkaran itu dahulunya adalah kamarnya Nabi Ismail. Pada disebutnya hijir Ismail. Hijir kan kamar, tempat tidur. Hujroh, dia kata hujroh. Hujroh kan kamar tidur. Tempat tidurnya Nabi Ismail, dan besar sekali kemungkinan bahwasanya Nabi Ismail dimakamkan di situ. Ya, jadi ya Allah, itu makamnya Nabi Ismail. Bahkan yang sedih itu juga makamnya ayahanda Nabi itu adanya di depan Masjid Nabawi itu. Ayahanda kan Sayyid Abdullah itu meninggalnya ketika Nabi dalam kandungan usia 4 bulan ya. Tiba di riwayah 6 bulan. Meninggalnya di rumah kakeknya beliau, di rumah pamannya Abdul Muthalib. Tinggalnya di Madinah. Habis dagang ke Palestina, mau pulang ke Mekah, sakit, mampir di rumah kakeknya di Madinah. Ya, meninggal di Madinah. Nah, itu ada gang. Dulu mah di zaman sebelum Wahabi sekarang nih, itu masih ada. Makam Sayyid Abdul itu masih ada. Nggak jauh di Masjidil Haram sekarang. Nah, sekarang setelah perluasan dibabat habis. Itu kalau kita telusuri, beliau itu, makam Sayyid Abdullah itu persis beberapa meter dari Bab King Su'ud. Kan pintu Madinah itu ada Babus Salam ya, Bab Malikus Su'ud. Babus Salam itu yang kalau kita masuk langsung ke makam Nabi. Babus Salam namanya. Ya, masuk langsung ke makam Nabi. Nanti ke Raudhah tuh, nanti dulu
makam Nabi. Nah, ada sebelahnya lagi ada Babu Su'ud, Raja Su'ud. Nah, di depan Babu Su'ud, ya, di pelataran masjid, nah itu dipastikan insya Allah adalah makamnya Sayyid Abdullah di situ. Karena jadi pelataran masjid, rata udah. Itu masih mending. Beliau berdekatan dengan putranya. Ya, berdekatan dengan putranya Rasulullah SAW. Yang lebih menyedihkan lagi ibundanya di Abwa. Itu kondisinya udah bukan makam lagi, bahkan terlindas-lindas oleh mobil pengangkut pasir dan batu, bahkan terkena tumpahan oli. Makam Sayyidah Aminah. Ya Allah, saya nggak tahu pola pikir mereka ya itu orang. Kalau tidak ada Aminah, tidak akan ada Rasulullah SAW. Ya, siapa yang melahirkan beliau? Secara manusiawinya ya, maaf ya, secara akul, secara syariat akul adaminya kan Siti Aminah yang melahirkan beliau. Itu di Abwa, bahkan jadi salah satu tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Itu rata dengan tanah, terlindas oleh truk-truk, bahkan kena tumpahan oli mobil gitu. Kalau bukan jasa seorang syekh tuh, Syekh Hussein namanya. Beliau yang melacak itu, beliau yang rapiin, dikasih sejadah di atas, ditandain. Itu pun sambil berdebat dengan para askar di situ. Dia bilang ini bukan makam Siti Aminah, ini bukan makam Aminah, ini makam orang Pakistan yang meninggal di sini. Masih bohong juga. Padahal jelas itu makam Sayyidah Aminah ya di Abwa. Karena Sayyidah Aminah meninggal di Abwa ketika Nabi berusia 6 tahun. Waktu sedang berkunjung beliau. Sedang berziarah ke makam ayahandanya. Kan Abwa dekat ke Madinah itu. Enggak keurus, saudara. Kenapa? Ya itulah karena pemahaman mereka. Sayyidah Aminah ahli neraka, finnar. Ya, manusia yang semacam ini, ya, yang tidak memiliki adab kepada Rasulullah SAW tidak layak disebut. Ya. Buat saya tidak layak sebagai umatnya Rasulullah SAW. Tidak layak buat saya. Kenapa? Laulal Aminah ma amanat. Kalau tidak ada Aminah, maka tidak ada rasa aman sama sekali. Kenapa? Yang membawa keamanan di dunia ini adalah putranya Sayyidah Aminah yang lahir dari rahimnya radhiyallahu anha. Ya. Saya nyatakan bahwasanya mereka yang menuduh dengan sangat kejinya Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah sebagai ahli neraka adalah orang-orang yang cingkrang pemahamannya, yang dangkal pengertiannya, ya, karena mereka memahami hadis hanya dari redaksi secara tekstual saja, tidak secara kontekstualnya, dan ada aspek-aspek lainnya di hadis itu. Insya Allah kita akan buat satu konten khusus masalah ini ya dalam jangka dekat ini, insya Allah. Ya, maaf nih jadi kebawa emosi ini jadinya ya. Soalnya ya Rasulullah dihina seperti itu. Takbir. Ya. Allahu Akbar. Iya, mana ada ya. Ikrimah bin Abu Jahal saja dijaga perasaannya oleh Nabi. Ikrimah bin Abu Jahal. Ada Ikrimah datang. Jangan ada yang bicara tentang Abu Jahal. Nabi bilang begitu. Di depan Ikrimah jangan ada satupun di antara kalian bicara tentang Abu Jahal. Kenapa? Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Karena ada sahabat nyeletuk tuh anak api yang menyala-nyala datang. Iya, anaknya api yang menyala-nyala datang. Nabi marah banget. Ditegur. Itu tentang Abu Jahal loh. Ini gimana kalau yang digituin ayahanda dan ibundanya beliau? Ayahanda dan ibundanya beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa ayahanda dan ibundanya adalah ahlul fatrah. Ya, jannatul khas. Wa min sunanihi, dan sebagian daripada sunnahnya tawaf al-masyu, berjalan. Tawaf itu berjalan. Enggak usah lari ya. Perlu lari nanti ada waktunya hari. Wastilamul hajari, dan istilam kepada Hajar Aswad. Istilam, bismillahi Allahu akbar, istilam. Wa takbiluhu, nah sunnah menyium Hajar Aswad, sunnah mencium Hajar
aswad. Wa wad'u jabhatihi alaihi, dan meletakkan keningnya di atas hajar aswad. Cium, letakin. Cium, letakin. Ya. Lumayan kesedot dosa. Wastilamu rukni. Wastilamu ruknil yamani, dan istilam kepada rukun yamani tuh. 2 kali istilam. Baru setar, istilam dulu ke hajar aswad, muter, pas nyampe rukun yamani, istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan lagi, hajar aswad, istilam lagi, gitu. Kemudian wal azkaru fi kulli marratin, dan membaca zikir, sunnah baca zikir fi kulli marratin, pada setiap 1 kali tawaf. Full selama keliling Ka'bah, selama tawaf, mulut jangan berhenti berzikir. Nanti banyak bacaannya, silakan dibaca saja di panduan haji dan umroh. Wala yusannu lil mar'ati, dan tidak disunahkan untuk perempuan al istilamu, istilam, wat takbilu, dan mencium hajar aswad, illa fi khalwatin, kecuali kondisinya sepi. Kondisi Ka'bah kapan sepinya? Iya, pinter ya. Berarti boleh sekarang nih. Nggak boleh. Kenapa? Masya Allah, berebutannya saudara, berebutannya. Ya. Perempuan nggak sunnah dia nyium. Ingat, sunnah, jangan sampai maksain diri, ya. Karena emang ya luar biasa emang keinginan untuk mencium hajar aswad itu, tapi jangan sampai mengorbankan diri, karena perjuangannya luar biasa itu. Saya tidak berhasil mencium hajar aswad, tapi saya berhasil membuat mertua saya nyium hajar aswad. Alhamdulillah. Kenapa? Saya gendong beliau. Saya taruh di dada saya. Hah? Lumayan tinggi bang. Kalau bapak saya kan pendek, mertua saya. Jadi saya bopong gitu, saya pegang kakinya, saya angkat sampai pantatnya di muka saya gitu. Ayo pak. Iya. Masuk di kepalanya, alhamdulillah. Nyium hajar aswad, nyium pintu Ka'bah, aki-aki dua-duanya itu. Nyium hajar aswad juga, nyium pintu Ka'bah. Saya cuma nyium pantat beliau, alhamdulillah. 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 Sama-sama aswad sih, alhamdulillah. Maafin Pak. Awal ya raham. Iya, kenangan dengan mertua itu. Kekeh, bapak pengen nyium. Wah, udah bismillah. Saya bapaknya gimana caranya? Gendong aja lah. Alhamdulillah. Saya takutnya pas saya gendong itu kepentong gitu. Tapi pas masuk masuk lep, langsung masuk. Alhamdulillah. Sayangnya nggak berhasil sama sekali. Tapi alhamdulillah kebagian. Duburul aswad. Wa yusannu lirajuli, dan sunnah bagi laki-laki ar-romalu. Nah, romal nih, jalan cepat. Jalan cepat, romal, jalan cepat. Ya, agak cepat jalannya gitu, kayak orang jogging. Tapi bukan lari ya. Fi salasatil ula ini harusnya ya. Itu ula harusnya. Fi salasatil ula, pada 3 putaran yang pertama. 3 putaran yang pertama. Fi tawafin, pada tawaf. Ba'dahu, setelah tawaf. Sa'yun, sa'i. Berarti untuk 3 putaran pertama disunahkan jalannya agak cepat. Yang mana setelah tawaf itu adalah sa'i. Wal iltiba'u fi, dan iltiba'. Nah ini wal iltiba'u fi. Iltiba' yaitu menjadikan ya kain izar ridak kita yang kiri, pundak kiri tertutup, ya, pundak kanan terbuka. Tadinya begini nih, gampang, tinggal turun aja. Nah, gitu. Kain yang menutup 2 ini, tinggal diputar ke bawah aja. Nah, tarik ke sini, ikat. Jadi biarkan terbuka. Selama tawaf. Kalau sa'i, sunnah. Kalau tawaf biarkan seperti ini. Selama tawaf iltiba. Kan kita pakai 2. Ada yang bawa sorban? Nah, coba sini. Sebentar, biar jelas. Pinjam sorbannya. Oh, ini dari Kiai Haji Muhammad Qudsi. Sorbannya Kiai Haji Muhammad Qudsi. Waktu Abang Fatul meriwayatkan Sahih Bukhari. Nah, ini kan begini tuh. Ini rida ya.
Kan dua, yang satu dipakai izar, sarung, laki-laki ya. Yang satu begini. Nah, kalau ittiba, gampang. Ini begini, tinggal sini. Gitu. Ya, seperti ini. Tinggal ditarik saja. Begini, ya, tarik ini. Pegang aja ujungnya. Nah, ini ittiba. Boleh di sini diikat segala macam. Yang penting jangan sampai terbuka aurat. Ini ittiba. Nah, selama tawaf ittiba. Selama tawaf. Nah, begini, pegang ujungnya, keluarkan tangan kanan. Nah, ini ittiba. Selama tawaf. Kalau sa'i nggak mesti ittiba. Kalau sa'i, kalau tawaf ittiba dianjurkan. Gitu. Syukran. Wal qurbu minal baiti, dan mendekatkan diri ke arah Baitullah. Makin dekat makin baik kalau tidak membahayakan diri. Makin dekat makin baik. Misalnya begitu, orang tawaf itu begitu kayak obat nyamuk. Putaran pertama jauh nih, kedua makin dekat itu. Yang ketujuh itu banyak gitu. Karena makin dekat biasanya. Nah, pas ketujuh cium. Nah, disitulah saya mencium bapak saya. Ya Allah, Allah yarham. Ya Bib, penting jadi perantara Bib. Iya, kalau beliau kan ya terbukti, alhamdulillah. Ya. Emang cita-cita beliau ya itu. Bapak nggak, kalau udah ke sana mah mati gue biarin lah, ngomong gitu mulu. Ya, selang cuma 5 bulan setelah itu beliau wafat kan. Iya. Karena cita-cita tertingginya sudah kabul. Saya berpikir kalau saya mah justru jadi utang, ya Allah saya belum sempat nyium Hajar Aswad, saya kudu kemari lagi. Gitu. Kalau mertua saya kan belum tentu. Gitu ya Allah. Iya dong. Ada yang masih ketinggalan ya Allah. Belum sempat nyium. Ya Allah. Kalau mertua ya betul ternyata 5 bulan 6 bulan setelah itu meninggal dunia. Berarti terakhir kali beliau itu. Seumur hidup sekali, ya alhamdulillah. Gitu. Kalau kita masih muda, ya bisa bolak-balik ke sana. Amin ya Allah. Wal muwalatu, dan berturut-turut tawaf itu jangan ditunda-tunda. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah tawaf. Setelah selesai 7 kali putaran, ya, langsung melipir ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan seperti sangkar burung. Dalamnya bekas telapak kaki, bekas batu yang diinjak oleh kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Tapi batu yang dijadikan landasan Nabi Ibrahim, pijakan Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Telapak kaki beliau tercetak di batu itu. Bentuknya emas seperti sangkar burung. Nah, itu kita sunnahnya sholat sunnah ba'da tawaf di situ kalau bisa. Di belakang makom Ibrahim menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah maksudnya. Sunnahnya di situ. Kalau ke bagian tempat, kalau nggak kebagian jangan maksain, ya. Lagi-lagi jangan maksain, itu sunnah.